Puji Tuhan, Shalom pada semua jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Puji Tuhan. Pagi ini kita kembali akan memperingati hari kematian Tuhan yang menebus dosa-dosa kita. Ada yang lupa mungkin hari ini adalah hari Iya, pikiran hari Minggu ya. Jadi kita harus ingat hari ini adalah hari Jumat Agung di mana kita merayakan Tuhan Yesus yang sudah mati ganti kita untuk menebus dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Puji Tuhan. Bapa di dalam surga, kami memuji-Mu karena anugerah-Mu yang besar, sehingga Engkau telah menolong kepada kami, memberikan kami tidur yang nyenyak semalam Tuhan. Dan kami boleh Tuhan beristirahat dengan baik karena Engkau dengan malaikat-Mu menjaga kami semua. Itu karena anugerah dan kemurahan-Mu, kasih-Mu yang besar. Dan pada hari ini kami memperingati di mana Engkau disalib untuk menebus dosa-dosa kami semua. Kami sangat bersyukur karena Engkau begitu baik. Kasih-Mu sangat besar bagi kami. Dan kami serahkan Tuhan ibadah ini mulai dari awal sampai pada akhir sebentar. Engkau mau tolong Tuhan, biarlah kuasa Roh-Mu menguasai ruangan ini. Apabila ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Dan biarlah pada pagi ini kami boleh beribadah dengan baik, menyembah kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Silahkan duduk. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur Tuhan baik. Oleh karena kemurahan Tuhan kita ada pada pagi hari ini. Pada hari ini kita akan memperingati akan pengorbanan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita ada pada pagi hari ini semua karena cinta Tuhan, semua karena pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menaikkan syukur kita sebab Dia sangat baik. Dia memberikan anaknya buat kita. Dia memberikan hidupnya buat kita untuk menyelamatkan kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari naikkan pujian kita kepada Tuhan. Darahnya berkuasa, darahnya telah tercurah di kayu salib. Mari naikkan pujian kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya, ada kuasa dalam darahnya. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, ada kuasa dalam darah Yesus.
pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan sama-sama, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Mari jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini, katakan oleh darah anak domba, darah anak, pujian yang terbaik buat Allah kita. Haleluya, oleh darah anak domba Allah. Kesaksian Haleluya. kita, iblis dikalahkan, kuasanya Haleluya. dihancurkan. Masih jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, Oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah. Mari sama-sama katakan domba. Haleluya. Haleluya, puji nama Haleluya, Tuhan. berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Semua keselamatan hanya dari Allah saja. Amin saudara. Tiada nama lain selain Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita sambut lagu berikutnya. Keselamatan hanya dari Allah saja. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta, Domba, anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan, hormat kuasa, hormat, kuasa, kekuatan, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. keselamatan dari Allah Yang duduk di atas tahta, duduk di atas tahta, dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan, hormat kuasa, hormat, kuasa, kekuatan, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin.
Kristus adalah Sang Raja. Dia penebus kita, amin. Kita bangga kita punya Tuhan yang memberikan hidupnya buat kita. Mari kita naikin pujian kita, Dia penebusku. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Mari sama-sama angkat panji kita buat Tuhan Yesus. Yeay. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Yeay. Ku tahu Dia penolongku. Ku tahu Dia penolongku, Yesus. darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin, Dia angkat deritaku, Sembuhkan sakitku. sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin, ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia bebaskanku. Dia bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menerima menyambut kerajaanmu datang. Mari sama-sama katakan. Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Mari lebih lagi katakan Dia penebusku. Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Oh, haleluya. Mari berikan sorak kemuliaan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Amin. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus, di mana Tuhan berkorban hidupnya buat kita. Amin. Amin. Tangannya berlubang paku, Tuhan dipakaikan mahkota duri. Semua karena cinta Tuhan buat kita. Mari pada pagi hari ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan layakkan kita. Mari kita memuji Dia. Kita mau sembah Dia. Bawa hati kita, bawa pujian kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu
sakitku, tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini dari awal, katakan. Mahkota duri di kepalamu, amin, menebus pikiranku. Tangan-Mu berlubang paku, menebus perbuatanku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuh-Mu, bilur di sekujur tubuh-Mu, menyembuhkan sakitku, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambung-Mu, tombak menusuk lambung, mentahirkan hatiku, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini dari awal. Katakan, mahkota duri di kepalamu, mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku Tuhan, menebus pikiranku. Tangan-Mu berlubang paku, lubang paku, menebus perbuatanku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuh-Mu Tuhan, bilur di sekujur tubuh-Mu, menyembuhkan sakitku, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambung-Mu, tombak menusuk lambung-Mu, mentahirkan hatiku, mentahirkan. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi kami, Yesus, padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu kasih-Mu bagi kami. Engkau rela berikan hidup-Mu bagi kami Tuhan. Darah-Mu tercurah di kayu salib Bapa, menyelamatkan hidup kami Yesus, memberikan keselamatan bagi kami orang yang berdosa Tuhan. Begitu besar kasih-Mu padaku, Yesus. Terima
kita mau ingat kembali. Begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus buat kita. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau rela berikan hidupmu bagi kami Tuhan. Kami orang yang berdosa Engkau berikan Tuhan tidak berdosa Yesus. Engkau yang tidak berdosa Tuhan. Engkau rela Yesus disalib bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian hormat kami berikan buat Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat karyamu yang besar Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Segala hormat, pujian kami berikan buat Engkau Yesus. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa buat karyamu di kayu salib bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan. Kami percaya kami sudah disembuhkan oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kami yang mempunyai pergumulan hidup Tuhan, Kau berikan jalan keluar buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan kami tahu Tuhan hari semakin hari Tuhan semakin sulit Bapa. Tapi kami percaya kami punya Allah yang hidup. Engkau sudah mati buat kami dan sekarang Kau sudah hidup Tuhan. Kau berikan yang terbaik buat kami Bapa. Terima kasih Bapa buat semuanya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Biar Kau yang terus pimpin hidup kami Bapa. Berikan kami kekuatan Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Teguhkan iman kami Bapa. Agar kami boleh tetap setia Tuhan sampai Kau datang menjemput kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami Tuhan. Penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Puji syukur kami naikkan bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, berkat kita yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kami sudah meninggikan hadirat-Mu Tuhan. Kami sudah rasakan hadirat-Mu Tuhan. Sekarang kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Kiranya Kau berkati kami semua Tuhan, yang memberikan baik sedikit maupun besar Tuhan. Kau bukan tingkap-tingkap langit ya Bapa. Agar kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita percaya, katakan amin. Haleluya. Kita nyanyikan pujian kita, kecaplah dan lihatlah berkatnya daripada Tuhan. Haleluya. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sungguh kasih-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya.
Terima kasih, Tuhan berkati. Iya, shalom kepada semua sidang jemaat Allah yang sudah hadir pada pagi ini. Kita sangat bersyukur kita boleh ada di tengah-tengah ibadah pada pagi ini. Hari ini adalah hari Oh ya, udah sadar. Tadi masih banyak yang bilang hari Minggu. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita udah sadar bahwa ini adalah hari Jumat, bukan hari Minggu ya. Layaknya seperti hari Minggu. Karena kita datang beribadah dan banyak jumlahnya yang hadir pada pagi ini. Puji Tuhan. Dan saya harapkan tempat ini akan bertambah banyak dan akan pindah ke atas. Sebagian nanti akan pindah ke atas. Puji Tuhan. Sekali lagi kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan kita akan berdoa untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Iya. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Pada pagi ini kami boleh berkumpul semua karena kemurahan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membuka hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh terima kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi seorang murid yang baik. Dan akan menjadi pelaku firman bagi Engkau Tuhan. Mari Tuhan, pada pagi ini Kau mau tolong bagi hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Berikan Tuhan hikmat daripada-Mu. Dan biarlah Engkau saja yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi. Dan saya melihat banyak muka-muka yang baru, tetapi bukan baru. Ya, jemaat yang baru tapi stok lama. Tapi bersyukurlah bisa kembali berhadir di tengah-tengah kita. Ya, jangan merasa malu karena di tempat kita ini selalu welcome kepada siapa saja. Tidak perlu merasa bahwa saya malu untuk datang ke dalam rumah Tuhan karena saya sudah lama tidak datang. Misalnya seperti itu ya. Tidak. Kita akan selalu welcome kepada semua yang mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus pun tidak pernah membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan. Baiklah pagi ini kita melihat bahwa ini adalah hari Jumat Agung di mana Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib. Di dalam Roma 3 ayat 23, di situ dituliskan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya. Jadi semua orang. Ya, jadi nggak ada yang anggap saya mah hebat dong, saya mas paling suci ya, paling kudus. Tidak, Tuhan bilang bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 3 dan 8, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupanya seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa ya. Pada pagi ini Yesus adalah sang penebus kita. Puji Tuhan ya. Dan kita tahu bahwa penderitaannya itu bukan ece-ece ya, tapi penderitaannya itu bagi kita yang menebus semua dosa kita itu sangat luar biasa ya. Dan kita juga mau melihat luka-luka yang ada di dalam Tuhan Yesus itu yang pasti ditujukan untuk menebus dosa-dosa kita ya. Luka di kepala itu dipakaikan sebuah mahkota. Itu durinya bukan duri mawar ya, kalau mawar indah sekali ya.
dipakaikan mahkota duri, bukan duri yang kecil tapi duri yang besar sekali, ya, mungkin antara 2 inch gitu, ya, dan sangat tajam, ya. Kalau mungkin kita kesenggol bisa menjadi luka, ya, itu darah, ya. Apa maksud saya, mahkota yang dipakaikan. Seharusnya seorang raja memakai mahkota yang sangat luar biasa yang dari emas, ya. Tapi Tuhan Yesus terima. Itu karena dosa-dosa kita. Tadi sebelah saya bacakan tadi kan bahwa kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Akhirnya duri itu akan menembus sampai ke dalam kepala kita. Ya, mungkin mengenai otak kita, ya. Dalam otak ya maksud saya, ya. Dan kita tahu bahwa duri itu sangat tajam tadi saya bilang kan. Dan karena durinya itu tajam dan juga bukan yang kecil tapi besar, itu melambangkan bahwa segala pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran yang dosa itu sudah diangkat oleh Dia melalui luka yang ada di kepalanya ini. Ya, bagaimana dengan kita? Yang kita setiap kali kerap mungkin mempunyai pikiran yang negatif, ya, pikiran yang kotor, ya, yang selalu kalau bicara, ujung-ujungnya ke tempat hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Misalnya pornografi, seperti itu. Yang sekarang ini mungkin sedang sangat meningkat sepertinya, seperti itu, ya. Dan saya bukan berasa bahwa saya sangat suci, ya, atau saya hebat sekali, saya kudus hidupnya, bukan. Ini mengingatkan kita semua bahwa kalau kita punya pikiran selalu hal-hal yang negatif, ya, dan banyak kali juga kita hanya berpikir mengenai hal-hal yang sepertinya tidak baik, ya, tidak baik dalam pikiran kita, ya. Lalu kita semua mulai perlahan-lahan berusahalah untuk meninggalkan perkataan-perkataan kita atau pikiran-pikiran kita yang tidak baik. Karena Tuhan Yesus telah disalib dan sudah diberikan mahkota seperti itu melambangkan bahwa Dia sudah menebus semua pikiran-pikiran yang tidak baik atau pikiran yang negatif, ya. Dan itu adalah supaya kita mau meninggalkan pikiran-pikiran yang tidak baik seperti itu, ya. Dan tangan yang berlubang oleh paku, ya, ini juga mengeluarkan darah, ya. Tuhan Yesus telah menebusnya. Tuhan Yesus sudah rela untuk dipaku di atas kayu salib itu. Ini bukan perkara yang, ya, biasa aja. Kita pikir begitu, ya, tidak. Dan kerap kali tangan ini dipergunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Tangan ini dipergunakan untuk, ya, kekerasan di dalam rumah tangga, sehingga ada undang-undang kekerasan di dalam rumah tangga, ya. Diciptakan supaya bisa menolong kaum yang lemah itu. Tangan yang biasa dipergunakan untuk melakukan kekerasan, iya. Dan sehingga ada undang-undang KDRT ini. Dan kita lihat juga bahwa tangan kita ini dipakai untuk melakukan kejahatan. Nah, antara lain adalah mencuri, ya, mencuri. Kita pikir ini sedikit loh, ya. Dia kan udah untung banyak toko itu. Kalau saya ambil sedikit ini, gak jadi masalah. Ini ya, tangan kita yang sering digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Dan banyak lagi tangan-tangan yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bagus, ya, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya tidak usah kemukakan untuk hal ini, ya, karena sepertinya kurang baik kalau diucapkan, tidak elok kalau dibicarakan di depan mimbar ini, ya. Tapi tangan ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, sehingga akhirnya Tuhan rela untuk disalib. Tangannya dipaku, ya, untuk menebus semua dosa-dosa kita.
tidak kita lakukan lagi. Tidak kita lakukan lagi. Ya, kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan itu dengan tangan kita. Ya, dan setiap kali juga ada pasangan yang mengeluh bahwa dia akan maksudnya bercerai karena dia tidak sanggup lagi dengan suaminya. Karena setiap kali melakukan hal-hal yang kasar dengan apa? Dengan tangannya ini. Iya. Kalau yang merasa mulai hari ini bertobatlah karena Tuhan Yesus sudah mati di salib, tangannya dipaku di atas kayu salib dan itulah yang dia lakukan untuk menebus semua dosa-dosa kita. Tidak lagi mempergunakan tangan kita. Tangan kita juga kadang-kadang dipergunakan untuk berkelahi, berantem. Ya. Tapi Tuhan datang pada pagi ini mau menebus semua dosa-dosa kita itu. Jadi kita harus sadar kalau tangan kita juga digunakan dengan baik. Kita bertobat kalau kita masih melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Dan mulai sekarang ini kita berusaha untuk mempergunakan tangan kita dengan baik. Dan juga jangan, kalau kita melihat lagi sekarang, bagaimana dengan Tuhan Yesus waktu kakinya dipaku. Dia tidak melawan. Ya. Karena kaki kita ini juga kadang-kadang sekarang sering kali digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya. Mungkin sering kali kaki ini dipergunakan untuk menendang. Ya. Menendang. Wow. Sangat luar biasa. Ya, kalau pernah melihat tinju atau boxing dari Thai, itu dia sering kali menggunakan kakinya untuk menendang lawannya, menendang lawannya. Nah itulah kita juga harus berusaha untuk tidak lagi berusaha untuk berlaku kasar seperti itu. Apalagi dengan saudara-saudara kita, ya kita tidak lagi menggunakan kaki kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, mungkin kita masih ingat waktu kita kecil mungkin kita melakukan hal-hal itu kepada teman-teman atau saudara sekandung kita mungkin seperti itu. Ya. Tapi Tuhan Yesus sudah menanggungnya. Dan dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Jadi kita berusaha ya supaya tidak lagi melakukan kejahatan dengan tangan dan kaki kita. Puji Tuhan. Tapi kita berusaha untuk pergunakan kaki kita ini dengan baik. Mungkin berjalan untuk mencari jiwa. Luar biasa, besar upahnya di surga. Dan kita tahu juga bahwa kaki ini tidak berusaha untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Dengan tangan yang terpaku dan kaki yang terpaku, Tuhan Yesus tetap tinggal di atas kayu salib itu. Iya. Dan kali ini mungkin juga lebih hebat kalau di tangan ini kita lebih banyak menggunakan untuk melihat gadget kita. Iya. Gadget kita memerlukan tangan kita, betul? Menggunakan jari kita untuk selalu scroll up and down dan akhirnya bertemulah dengan hal-hal yang tidak berkenan pada Allah. Perbuatan dosa. Memang setan sedang mempergunakan alat bantu kita ini untuk menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ya, kita pergunakan tangan kita ini. Ya, jadi jangan lagi kita berusaha untuk scroll up and down itu atas ke bawah, tapi ternyata kita menemukan hal-hal yang tidak baik. Ini perkembangan bagi generasi yang ke bawah, ya, generasi yang masih kecil ini. Semua sudah mengenal gadget. Dan di dalam Reels, TikTok, dan sebagainya itu sepertinya tidak baik, ya. Banyak sekali. Ya, kita harus berusaha untuk mengurangi dan mengingatkan. Saya selalu kepada cucu saya bilang bahwa jangan melihat hal-hal yang belum patut untuk dilihat. Iya, tapi sangat sulit sepertinya. Kita harus penuh berdoa. Karena Tuhan tahu, tangan kita inilah yang selalu membuat hal yang
tidak baik. Di dalam Yesaya 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Ya, kita lihat bahwa sebetulnya dialah yang rela mati untuk kita semua. Ya, saya rasa tidak ada satu orang yang berani atau bilang bahwa saya akan mati untuk semua orang. Tidak. Kalau bisa saya mau hidup terus, ya. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita semua. Ya. Dan di dalam punggungnya itu dikasih cambukan 39 kali. Ya. Cambuknya itu bukan cambuk yang dari tali biasa, bukan. Dalam bola besi yang dengan ada seperti pancing dan waktu dipukul maka dagingnya juga ikut tertarik. Dan orang ini bisa mati tanpa disalib karena pemukulan yang begitu keras, ya. Kemungkinan besar orang itu mati sebelum disalib, ya. Tapi Tuhan menanggung itu semua, ya. Dan bukan itu saja, kita tahu juga bahwa lambung dari Tuhan sesudah mati pun masih tetap ditikam, ya, ditusuk oleh seorang tentara Romawi itu. Itu untuk membuktikan bahwa dia benar-benar sudah mati. Karena takut, perintah Pontius Pilatus bilang bahwa tolong dijaga baik-baik, walaupun sudah mati di atas kayu salib, tolong dicek. Siapa tahu nanti waktu diturunkan, ya, ternyata dia hidup kembali. Itu takut sekali dengan hal ini. Tapi ternyata tidak, ya. Tuhan Yesus memang betul-betul telah mati. Dan seorang prajurit menusuk lambungnya, ya, dan untuk menyatakan bahwa itu benar-benar sudah meninggal. Ya, dan dalam entah itu benar atau mitos saja mengatakan bahwa pada waktu tentara itu menusuk lambung Yesus yang keluar air dan darah, dan pada waktu itu mengenai matanya. Dan prajurit yang menusuk itu matanya memang bermasalah, ya. Tapi pada waktu kena dengan air dari lambung dan darah dari Tuhan Yesus menjadi sembuh. Menjadi sembuh, sangat luar biasa. Dan dia bilang inilah anak Allah, ya. Dan dia mengatakan itu. Tapi memang ini tidak diceritakan secara dalam Alkitab ditulis seperti itu. Cuma ditulis bahwa seorang perwira yang menusuk jantungnya. Wajah Tuhan waktu jalan di dalam jalan salib, waktu memikul salib, bagaimana wajahnya? Cantik? Ganteng? Tidak, ya. Sangat jelek, ya. Tapi Tuhan sudah menanggungnya. Jadi kita sekarang ini yang punya wajah mungkin sepertinya sangat kesel, ya. Kenapa Tuhan kasih wajah aku tidak secantik siapa misalnya seperti itu, ya, nggak usah khawatir karena Tuhan sudah menanggungnya. Tuhan sudah menanggungnya. Biarin ada yang bilang, kok mukanya kayak ikan kerapu, ya. Maaf ya. Ya. Aduh, kok pasangannya kayak begitu, ya. Iya. Tapi kita bersyukur Tuhan sudah mengangkat semuanya. Tuhan sudah menanggung semuanya. Walaupun muka kita nggak keren banget, ya, tapi kita bersyukur Tuhan telah memberikan nafas kehidupan dan Tuhan sudah punya rencana yang indah bagi kita, ya. Jadi jangan kita berpikir, aduh, saya malu nih, ajak pacar saya, mukanya, waduh, tidak ya. Saya harap di sini tidak ada, ya, atau tidak mau ngaku, ya, saya nggak tahu juga, tidak ada, ya. Tuhan mau berjalan terus memikul salibnya di lorong penjalan salib itu, ya, atau disebut juga dengan Via Dolorosa, ya, dia tidak malu melihat muka itu, padahal mukanya sudah jelek sekali, ya, dan banyak darah, bengkak-bengkak mungkin, ya, sampai kadang-kadang mungkin tidak dapat dikenal lagi, ya, karena begitu kejamnya penyiksaannya itu
pada waktu itu. Dalam Lukas 23 ayat 28 berkata bahwa Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Iya, banyak wanita yang di jalan, perempuan di jalan salib itu menangis melihat Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan menangisi saya, tapi menangisilah dirimu dan anak-anakmu. Memang, ya Tuhan tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi Tuhan mau supaya kita itu benar-benar datang kepada Tuhan. Dan dia sudah membuktikan, ini loh buktinya, aku sangat mengasihi kamu. Ya. Dan yang paling penting lagi, kita bisa melihat juga betapa sakit hati sebetulnya. Ya. Tuhan Yesus di atas kayu salib bisa berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Wow, itu sangat luar biasa sekali. Sepertinya ayahnya meninggalkan dia untuk merasa sakit hati sekali seperti itu. Ya. Dan bukan itu saja. Di atas kayu salib kasih tahu bahwa banyak orang-orang yang mengejek. Ya. Dia bilang, kalau engkau benar-benar Tuhan, ayo turun dari atas salib. Ya. Kasih lihat kuasamu. Tapi di situ kita lihat bahwa Tuhan tidak turun, tidak berkata sepatah pun, ya, dan dia tetap diam. Dan kita tahu bahwa tidak mengeluarkan perkataan itu dan tidak melupakan sakit hati. Kalau kita sekarang sedikit tersinggung, katanya tidak akan maafkan seumur hidup. Padahal Tuhan Yesus bilang bahwa dia sudah mengangkat sakit hati itu. Ya. Dan bahwa maksud saya tuh bahwa maksudnya supaya kita tidak sakit hati. Sakit hati itu harus nggak ada masanya. Kalau kita beli barang kita lihat expired date-nya ya. Kapan itu tanggal masih berlaku atau enggak layak untuk dimakan atau tidak. Tapi untuk sakit hati itu tidak ada, ya sudah expired, sudah ditebus oleh Tuhan. Ya, tidak perlu lagi kita menahan sakit hati itu. Sampai kadang-kadang kita sendiri yang menjadi sakit karena kita tidak dapat mengampuni. Ya. Dan tadi ada luka-luka yang Yesus alami, ya, sangat luar biasa. Dipok, tinju, ditampar, ya, dan sebagainya. Tapi dia tidak pernah melawan seperti itu. Kalau kita lawan pasti seperti itu. Kalau ada orang yang menonjok, katanya kalau dikasih pipi kiri, kasih pipi yang kanan. Oh tidak, beta akan tonjok dia kalau waktu kasih pipi yang kiri saja udah ditampar. Untuk kasih pipi yang kanan, tonjok dulu baru kasih. Wow, itu tidak ya. Tidak, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus berkata dengan lemah lembut. Tadi kan saya sudah bilang, kita perlahan-lahan mulai meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik dalam ucapan kita, orang-orang yang menghina kita, ya. Mari kita mau berubah menjadi pribadi yang tidak berkata-kata kotor, ya. Tidak lagi berkata-kata dengan kata-kata yang tidak berguna, ya. Tapi kita mau supaya kita benar-benar mau ikut kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak lagi mempunyai kata-kata yang kasar. Ya kalau dulu mungkin kita pikir bahwa saya berkata-kata kasar tidak apa-apa. Ya, saya tetap baik kok. Tapi mulai hari ini kita mulai tinggalkan perkataan-perkataan yang tidak berguna, yang tidak pernah membangun, yang malah melemahkan. Puji Tuhan kita lihat di sini ya. Tadi saya sudah bilang bahwa kepala pasukannya itu di dalam Matius 27 ayat 54
itu menjaga Yesus dengan sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguhlah ia ini adalah anak Allah. Iya. Dan Tuhan Yesus pada waktu di pengadilan ini dengan Pontius Pilatus mengatakan bahwa kamu ini adalah sungguh-sungguh seorang raja, anak Allah. Dia tidak bilang apa-apa. Dia bilang seperti yang kamu katakan itu. Dia tidak pernah menyombongkan, iya benar nih saya anak Allah. Kalau sekarang sedikit-sedikit, wah ini dong, udah berbuat sebuah segala macam. Saya rasa tidak penting, ya. Berikan hati kita untuk Tuhan. Amin. Ya, kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengambil persamuan ini, tapi kita juga mau berdoa untuk firman Tuhan yang kita telah dengar pada pagi ini. Ya, untuk lebih jelas lagi, silakan baca firman Tuhan. Dan di dalam ibadah ini sangat terbatas, tapi saya menganjurkan supaya kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah mati disalib bagi menebus dosa-dosa kita. Dia tidak berpikir bahwa dia harusnya bebas ya. Dia harusnya dari surga dan dia harus mendapat perlindungan yang sangat luar biasa. Tapi tidak seperti itu. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita telah dengar. Bapa dalam surga, Hamba telah menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan pada waktu firman-Mu terdengar dalam kuping kami. Karena Engkau yang berkata-kata, biarlah kami mau merubah hidup kami. Sangat luar biasa penderitaan-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu kepada kami Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Sang Juru Selamat itu. Engkaulah yang rela mati untuk menebus dosa-dosa kami semua. Kami serahkan semua pembawaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Mari saya persilakan yang membantu untuk, mari Pak, nanti Pak Amri akan membacakan terlebih dahulu dalam 1 Korintus. Baik saudara, sebelum kita mengambil sepotong roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang terpecahkan untuk kita semua, dan air anggur yang tercurah bagi kita dengan darahnya yang mahal untuk menebus dosa saya dan saudara-saudara semua pada saat pagi hari ini. Tetapi biarlah kita menyimak dulu beberapa ayat yang terambil dalam 1 Korintus 11, ayatnya yang 23 sampai yang ke-30, supaya kita mengerti akan makna kematian daripada Tuhan yang tersalib untuk kita semua. 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan dan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan yang sakit,
dan juga tidak yang sedikit yang meninggal. Haleluya. Baiklah, nanti Pak Sam akan berdoa untuk perjamuan kita ini. Dan kita semua juga berusaha untuk berdoa, minta Tuhan supaya kita layak untuk mengambil perjamuan ini. Dan mengingat kembali akan kematian Tuhan bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hidup kami Tuhan, untuk sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan Tuhan yang kudus, kami mohon Tuhan kelayakan di hadapan-Mu. Sucikan kami atas pikiran kami yang tidak benar, sucikan kami atas pikiran kami yang najis dan kotor, tangan kami yang berbuat yang tidak baik, Tuhan, hati kami yang menyimpan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, tubuh kami yang sering kami pakai untuk tidak menuruti firman-Mu kepada hal-hal yang buruk, kaki kami yang kami bawa berjalan kepada hal-hal yang tidak benar. Kami mohon kelayakan di hadapan-Mu, kami merendahkan hati mengakui semua itu Tuhan, dan mohon pengampunan di hadapan-Mu, supaya ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang suci, kami memperoleh berkat atasnya, kami memperoleh kesembuhan atasnya, kami memperoleh pemulihan atasnya, kami memperoleh kelayakan sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan, hidup kami dipulihkan oleh Tuhan, hidup kami diubahkan oleh Tuhan, hidup kami dikuduskan oleh Tuhan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang akan kami nikmati pada pagi hari ini. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan tidak sekedar menjadi ritual di hadapan-Mu, tapi Tuhan menjadi satu peringatan untuk kami juga memberitakan tentang kematian dan kebangkitan-Mu lewat hidup kami, lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami. Terpuji nama Tuhan, kami siap memasuki persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah, nanti saya akan berikan roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan juga air anggur, secawan air anggur pun melambangkan tubuh Tuhan. Mari. Semuanya sudah memperoleh air anggur dan roti ya. Mari kita akan bangkit berdiri semuanya. Kita memegang roti dan air anggur ini. Biarlah kita berdoa sekali lagi masing-masing sebelum kita makan roti dan air anggur ini. Haleluya. Mari berdoalah masing-masing. Biarlah berkenan waktu kita makan dan minum. Mengingat kembali begitu baik Yesus telah menebus kita di atas kayu salib. Dia menerima semua siksaan, semua hanya untuk bagi kita. Berdoalah. Berdoalah. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada perjamuan terakhir itu, Tuhan mengangkat rotinya dan mengatakan, ini adalah tubuhku yang dikorbankan untuk kamu. Biarlah kita akan makan bersama-sama. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita tetap berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau telah rela mati bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kemudian dia mengangkat cawan dan mengatakan bahwa inilah darah yang dicurahkan bagi segala dosa-dosamu. Haleluya. Biarlah kita juga mau berdoa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah kita tetap berdoa. Mengucap syukur kepada Tuhan. Yang begitu baik telah mengorbankan anaknya yang tunggal. Untuk menebus semua dosa-dosa kita. Yang kita perbuat. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah ke namamu. Puji Tuhan. Amin, amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Baiklah. Nanti kita akan mengumpulkan gelas-gelas itu ke pinggir. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Mari saya persilakan yang melanjutkan acara kita berbagi ini. Selamat pagi. Selamat hari Jumat Agung atau Good Friday. Terima kasih kalau sudah hadir di tempat ini. Hari Minggu tetap ada ibadah Paskah pukul 8 pagi dan dilanjutkan dengan konser pujiannya Minggu sore ya. Kita undang Pak Bobby Febian, pencipta lagu. Dia akan membawakan lagu-lagunya juga dan kesaksian untuk Paskah tanggal 17 ya. Kita ada absen yang sekarang ya. Jadi kalau datang pagi di bawah kalau bisa ditulis absen namanya. Dan dalam waktu ibadah, Pak Awi ini tolong ya, jangan jalan-jalan untuk ambil apapun kecuali dalam pengumuman seperti ini. Silakan yang mau tulis dikumpulkan, dikasih ke petugas-petugasnya ya. Jadi saya akan data semua jemaat yang hadir yang datang di tempat ini. Ibadah sepekan seperti biasa saudara. Tim Donat setiap Senin sudah membagi-bagikan memasak untuk pemberian makanan free ya. Mereka akan bagi ke rumah jemaat sekarang. Sasarannya rumah-rumah jemaat yang memang ini kita akan bagi ke kos-kosan dan sebagainya. Jadi kita katanya nggak disebar lagi di jalanan, tapi kita tertuju kepada jemaat-jemaat. Dan kalau sudah berlebih, baru kita mulai untuk membagi berkat ke mana, ke sekitar kita ya. Nah setiap Senin, nah mungkin Senin depan juga akan ada lagi. Dan untuk diakonia sembako yang sudah disiapkan, yang belum diambil, tolong diambil. Kalau enggak pada bolong-bolong tadi gigitin tikus di bawah. Ya, sekarang kita dapat serangan tikus yang luar biasa banyak ya. Banyak ya. Jadi mungkin kita mau pakai alat atau gimana, kemarin itu pada seliweran, saya juga bingung banyak banget. Jadi sembako-sembako yang sudah disiapkan tolong diambil. Kalau nggak mau diambil, saya kasih waktu 1 minggu, 2 minggu kemudian sudah kita bagi ke yang lain. Oke?
Hari Senin, Selasa doa tetap ada. Rabu, Kamis juga ada juga ibadah komsel PPK. Hari Jumat, nah Jumat ini nanti kaum wanita tidak ada ya. Tapi kaum pria tetap ada. Ya, kaum pria tetap ada jam 7:30 malam. Hari Sabtu dewasa muda jam 6:30, hari Minggu seperti biasa, Minggu pagi jam 8, Minggu sorenya, pukul 5 kita mulai, 5:30 start ibadah. Dan akan ada konser ya. Terus kita akan mengadakan baptisan air. Siapa yang belum dibaptis? Boleh saya lihat tangannya? Siapa yang belum dibaptis? Ya, saya kasih ayat ya, Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara sudah datang beribadah, saudara sudah percaya Tuhan. Langkah selanjutnya itu harus dibaptis. Kalau saudara tidak dibaptis, saudara tidak akan diselamatkan. Ya. Orang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan. Ya, penting sekali kalau saudara bertobat, percaya Tuhan, harus segera dibaptis. Kalau saudara tidak dibaptis, berarti saudara tidak mengaku Tuhan. Ya, jadi baptisan itu sangat penting. Jadi tolong yang mau dibaptis datang ke Om Fajar atau ke saya atau para pamrit, minta formulirnya isi. Ya, yang penyerahan anak juga udah ada beberapa. Nanti kita akan tentukan tanggalnya. Yang mau menikah juga, tolong dikonfirmasi, diisi data-datanya yang jelas. Ya, sebelum kita akhiri, saya mau ajak menyanyi lagu. Nanti akan ditutup sama Om Fajar ya. Silakan berdiri. Lagu lama yang hampir bilang sudah tidak pernah dinyanyikan. F 335, Kidung-Kidung Kesukaan. Tuhan Yesus yang cinta saya, girangkan, senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia jadikan saya kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya. Sekarang dan selamanya, Tuhan Yesus yang cinta saya, girangkan, senangkan. Suaranya yang kencang saudara. Ya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia jadikan saya kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, oh puji. Hanya sekarang bebaslah, bebas oleh darah Yesus. 337. Oleh darah Yesus, Dia sucikan jiwaku, Dia hapuskan dosaku sekarang. Oleh darah Yesus, sekarang bebaslah. Yesus sekarang bebaslah.
bebas oleh darah Yesus. Dia hapuskan segenap dosa. Sekarang bebas. Bebas oleh darah Yesus. Tuhan Yesus yang cinta saya. Girangkan, senangkan hidupku oleh cintanya pada saya. Damainya yang kekal di hatiku, Dia jadikan saya kaya. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selamanya. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selamanya. Haleluya, oh puji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya teringat kembali dengan lagu-lagu ini, waktu gereja kita masih segini nih. Sampai di sini saja. Iya, ini lagu jadul, ya, tapi sangat luar biasa ya, puji Tuhan. Kita telah kembali menghidupkan pujian-pujian yang lama untuk mengenang bahwa Tuhan sangat luar biasa bagi kita. Mari, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mau nyanyi satu pujian lagi? Enggak ada request, ya, puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan pulang. Dan kita akan kembali lagi di jam ibadah yang telah disiapkan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik, kami telah menyelesaikan ibadah pada pagi ini, di mana hari ini kami memperingati hari kematian-Mu Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami. Kami sangat berterima kasih, karena hanya Engkau saja yang mau dengan kasih-Mu mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kami. Dan kami mengucap syukur sekali lagi, karena anugerah-Mu yang besar, kami boleh ada di tempat ini. Dan kami boleh mengikuti ibadah ini sampai selesai. Kami juga berdoa untuk mereka yang tidak dapat hadir pada pagi ini. Engkau melawat mereka Tuhan, Engkau yang mengetahui akan kelemahan mereka, dan Engkau mau sembuhkan mereka, apa mereka dalam keadaan sakit, atau mereka dalam keadaan yang lemah Tuhan. Engkau memberikan kekuatan dan berikan pemulihan kepadanya Tuhan, sehingga mereka boleh kembali beribadah di tempat ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, untuk selamanya. Berkat-Mu tetap di atas kepala kami yang benar mengikut kepadamu Tuhan. Mari kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau menjemput kami di awan-awan, dan kami boleh tinggal bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan berkati kita semua.